kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita Kapolres Pak Dandi yang diwakili oleh Pak Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Pak Bangpol, Ketua tim pemenang pasangan calon itu nomor 1, 2, dan 3 yang hari ini yang hadir dengan nomor 2. Ibu Syed serta seluruh jajaran Ketua yang hormati, oleh saya Pak Jarum, Boas, Ketua. Ya, langsung saja kaitan dengan kesiapan kita. Sebagaimana keputusan KPU 77 tentang jadwal pemungutan suara di lokasi khusus TPS 903. Yang pertama, rapat koordinasi tanggal 16 Februari sudah kami laksanakan. Kemudian untuk sosialisasi kepada pemilih tentang PSU dan jajaran kami di tingkat KPPS kemarin sudah kami lakukan, dan hari ini itu bagi pemilih yang ada di NHM. Kami juga sudah berkomunikasi intens dengan pihak NHM dan semoga hari ini agendanya berjalan aman dan lancar. Sebagai informasi saja bahwa kaitan dengan PSU di lokasi khusus TPS 903, yang pertama kaitan dengan pemilih itu 281 yang ada dalam DPT. Namun 281 itu kami juga sudah identifikasi di mana pemilih yang pada tanggal 14 kemarin menggunakan hak pilihnya di luar. Itu sudah kami identifikasi, dan kami juga minta ke pihak perusahaan untuk ada penegasan terhadap karyawan yang sudah menggunakan hak pilih, jangan lagi menggunakan hak pilih. Yang pertama. Yang berikut kaitan dengan 40 orang yang menggunakan hak pilih tidak akan kami layani, karena mereka tidak terdaftar di DPT, di DPTB juga tidak terdaftar. Tidak akan kami layani. Ini rekomendasi Bawaslu, beda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusi diperintahkan pasti kami layani. Hanya saja ini rekomendasi Bawaslu. Maka mutatis mutandis yang menggunakan hak pilih di tanggal 14 itu yang kami layani. Yang berikut juga di besok hari itu sudah akan kami distribusi logistik. Logistiknya besok sudah akan kami distribusi ke TPS 903, dan untuk undangan hari ini ya. Hari ini undangan sudah didistribusi, dan penyelenggara kami atau petugas kami di TPS yang akan langsung memberikan ke pemilih itu difasilitasi oleh saya, tidak ada titip-titipan, langsung difasilitasi oleh saya. Jadi bertemu langsung dengan pemilih yang akan menggunakan hak pilih. Saya kira itu saja yang saya tambahkan Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin menyangkut dengan kesiapan logistik, saya mau sampaikan bahwa sampai hari ini kesiapan logistik kita telah maksimalkan. Nah, nanti progresnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sekretaris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kapolres yang saya hormati, dari unsur pimpinan Bawaslu, unsur pimpinan KPU Sumatera Utara, dan seluruh jajaran dari pemerintah daerah, Kodim maupun tim pemenangan yang kesempatan hadir, yang sangat saya hormati. Ya, langsung saja kaitan dengan kesiapan logistik untuk PSU. Untuk surat suara sudah siap, karena memang sudah disediakan dari awal. Untuk PSU itu disediakan masing-masing jenis 1000. Itu sudah tersedia dan sudah terdistribusi pada saat surat suara pemungutan suara yang kemarin. Itu sudah sampai di Halmahera Utara per 16 Desember 2023. Dan tadi malam sudah kami lipat sejumlah PSU SNHM 903 281 lembar plus 2%, jadi 280 lembar, dan sudah masuk dalam kotak, hanya belum disegel karena kami masih menunggu untuk plano, C hasil plano dan C salinan, sementara masih dalam proses dan perjalanan dari KPU dari Makassar ke provinsi. Mungkin besok baru kita bisa ambil di provinsi dan akan didistribusikan ke TPS
Kabobo itu pada sore harinya nanti setelah planonya tiba. Kalau untuk logistik seluruhnya sudah siap. Mungkin kesiapan untuk KPPS-nya yang kami cek lagi karena ini kaitan dengan biaya pada hari pemungutan suara Rabu di NHM. Kepastian untuk jumlah KPPS-nya karena informasinya ada 2 yang dieksekusi, apakah ada penggantinya atau tetap 7 atau 9. Mungkin itu saja laporan dari kami. Prinsipnya untuk logistik sudah siap. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Saya rasa mungkin gambaran datanya logistik yang sempat diresapkan oleh Pak Bobo mungkin bisa dijawab ini. Memang KPU telah siap untuk melaksanakan pemungutan suara dengan logistik yang tersedia tadi yang disampaikan. Dengan kebutuhan lain juga telah dipesan dan mungkin bisa datang besok hari. Nah, mungkin dengan ketersediaan itu juga bisa mengkoordinasi ketersediaan logistik untuk kalau itu ada rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah Ibu Bulan TP 1 itu juga akan terkoordinasi semua di situ. Nah, menyangkut dengan tadi yang saya sentil terakhir soal petugas KPPS. Petugas KPPS ini waktunya cukup mepet, jadi dari 7 orang, 5 orang itu lapor. Jadi walaupun apa kita akan berupaya untuk bisa mengkomunikasikan itu agar 2 orang itu bisa hadir. Tapi kalaupun kemudian tidak hadir, nah itu saya rasa itu kolom karena lebih dari ini 2, 3 ya. Jadi kalau lebih itu kolom berarti sudah kolom 5 orang. Tapi bukan berarti kita tidak berupaya untuk bisa menghadirkan 2 orang itu. 2 orang itu mungkin ada sampai saat ini itu informasi ada kendala bahwa mereka itu dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Nah, sehingga itu akan kalau itu normal sehat mungkin bisa hadir karena memang kemarin jam kerja juga sedikit padat sehingga itu hari-hari yang tumbang terus mereka itu jadi kita akan maksimalkan di seperti itu. Mungkin sebelum ke lapor dari Pak Bawaslu mungkin Bawaslu saya rasa itu cukup clear ya dengan adanya rekomendasi itu. Ya saya rasa Bawaslu selesai soal rekomendasi pemungutan suara ulang karena mungkin kita minta keterangan mau penegasan gitu dari Pak Kapolres kaitan dengan kesiapan personil untuk kita. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kesbangpol, Demi 1508, Ibu Sekretaris serta para ketua pemenang 1, 2, 3. Syukur kita harus diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selaku yang pertama, kita wajib berdoa dan bersyukur. Direncanakan hari Rabu ya Pak Ketua KPU untuk PSU. Saya selaku pengamanan TNI dan Polri, kami selalu siap kapanpun itu. Hanya saja begini, ini kan pestanya rakyat, pesta demokrasi yang harus dilaksanakan transparan, jujur dan adil. Nah, saya minta ini bukan ini pestanya rakyat, jadi bukan pestanya KPU, bukan pestanya Bawaslu. Jadi cukup ini nanti ada lagi di Ibu Bulan PSU ya Pak Ketua KPU. Ada dugaan. Ya, ada dugaan. Nah, dugaan itu mungkin kalau dari pandangan kami dari Sentral Akubo itu bisa sudah memasuki 99% akan dilaksanakan PSU. Nah, sementara ini kesalahan siapa ya, kita tidak usah saling menuduh. Nah, untuk kesiapan pengamanan yang jelas TNI dan Polri siap mengamankan itu. Justru akan lebih ketat lagi karena hanya di satu tempat. Kemudian terkait dengan TPS yang di NHM lokasi ini, tolong mari kita siapkan dengan sebaik-baik mungkin. Tidak, ini saya yakin tidak akan ada kecurangan lagi. Tidak akan ada lagi
TBLC di sana. Kemudian terkait dengan rencana pengamanan, saya minta kepada KPU segera memberikan daun-daunnya, walaupun secara kasat mata kami sudah mengetahui, karena kita perlu menyiapkan personil untuk pengamanan. Jadi, karena personil kami kemarin di backup dari Polda sudah kembali semua ke Polda. Sekarang personil kami saat ini sedang melaksanakan pengamanan di PPK. Kemudian di sini ada kenapa saya ajak Kasatrim sama Kabakop. Kabakop adalah salah satu anggota daripada Sentra Gakumdu. Saya perintahkan kepada Kasatrim untuk para pelanggar itu dilakukan tindak pidana. Karena tidak ada, saya tegas di sini karena tidak ada saya berat ke sana, saya berat ke sini. Jadi siapa pelanggar di sana lakukan tindak pidana. Saya kemarin sudah koordinasi dengan kejaksaan, wajib dilakukan tindak pidana. Kalau dari Bawaslu sudah menemukan hal-hal seperti itu, ada kemungkinan atau kesenjangan, segera Kasatrim melakukan penyidikan. Jadi tindak tegas hal-hal seperti ini. Jadi begini, jangan kita dijadikan boneka beri atau wayang sama orang-orang yang berkepentingan. Silakan, itu politik. Kami, saya, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, kami netral. Kami siap mengawal jalannya pesta demokrasi. Seperti saya bilang tadi, ini pesta rakyat, bukan pestanya KPU, bukan pestanya TNI, bukan pestanya Bawaslu. Jadi tolong mari sama-sama kita mensukseskan. Cukup satu ini saja. Kalau memang masih ada lagi ya cukup, sudah 2. Jangan sampai 3 kali dapat ketua Bawaslu ya. Cukup. Kalau memang ada 2, sudah itu 2, jangan 3 lagi. Karena di beberapa daerah kayak Haltim, Morotai, Halmahera Tengah itu lumayan banyak. Di 1 orang coblos di 4 TPS. Karena di 4 TPS itu dia diterima dari mana-mana. Jadi untuk adil, jurdilnya dia itu kan, wah ini kasihan sudah dapat doi, jadi saya harus khusus. Jadi mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Saya tadi malam, tiap malam saya patroli bersama TNI, kami melihat KPK. Yang terakhir saya minta tolong kepada ketua KPU, mungkin para KPPS ini harus tegas. Kalau tidak tegas, waktu yang diberikan ini tidak akan cukup. Karena dari pandangan kami, dari pantauan kami, baru untuk presiden saja baru 4 desa tadi malam terakhir di PPK ya. Di PPK saja perhitungan itu baru 4 desa yang terlaksana. Karena apa? Bahasanya langsung baku melawan terlalu, karena PPK tidak tegas. Apa namanya kalau ada keberatan itu? Nah, itu yang dipermasalahkan tadi mas. Saya bilang baku malam sudah paling tinggi, bukan baku malam romanat atau terhadap. Jadi para PPK, ketua PPK di sana itu tidak mau tegas. Kita TNI Polri tidak bisa mempengaruhi dalam, kita hanya melihat jalannya proses itu. Jangan sampai ada kericuhan, ketidakamanan di sana. Silakan mereka berargumen, tapi minimal para PPK yang ada di sana itu paham. Jangan kayak orang, wah, adu debat kusir tadi malam saya lihat di mana itu Pak. Berdua. Debat kusir habis itu ketawa sama-sama. Dan ini yang bikin lama, bukan masalah itu. Memang aman, tapi bikin lama. Kenapa saya bilang masalah waktu? Karena apabila semakin lama kita tidak geser ke kabupaten, potensi itu makin ada. Kali lagi saya bilang saya tidak berat di mana. Contohnya Prabowo sudah menang, Kapolri sudah titik, tidak. Tapi biar aman harus segera. Karena kalau sudah di kabupaten, kekuatan pengamanan kita lebih besar lagi. Ada TNI di sana, ada Lima di sana, ada Satpol PP, ada Polri di sana. Jadi tolong itu, sekali lagi saya bilang tadi, ini bukan pestanya siapa-siapa, bukan pestanya KPU, TNI, Bawaslu ataupun KPU, tapi pestanya rakyat. Jadi tolong, kalau ikut campur, tetap saya berteman sama ketua KPU. Kalau ketua KPU terlibat, tetap tidak saya cerita itu.
Iya, tidak ada cerita. Nanti urusan pertemuan setelah itu keluar dari saya. Ini yang anekdot saja. Saya kira itu Pak Ketua KPU. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Ya mungkin Kapolres sampaikan tadi itu juga penting saya sampaikan ya, demi komitmen kita agar pelaksanaan kedua itu bisa berjalan Sengaja karena ada kompromi di situ untuk semua peserta yang hadir di situ penyelenggara. Oleh karena itu dari sisi syarat bahwa harus dilakukan PSU itu sudah terpenuhi. Nah, mekanismenya kemudian Bawaslu itu hanya pada posisi merekomendasikan ke KPU. Soal tindak lanjutnya apa langsung dilakukan itu harus ada kajian dulu di KPU juga karena ada mekanisme di KPU. Kemudian kalau memang itu memenuhi unsur dan dianggap karena ada waktu, ada syarat-syarat soal waktu yang menurut KPU bisa ditindaklanjut, ya itu kita kembalikan ke KPU. Tapi tugas Bawaslu sudah memproses, kemudian hasil dari proses penelusuran pengkajian itu akan kita sampaikan siang nanti lewat rekomendasi ke KPU. Soal putusan nanti pelaksanaan PSU kapan atau belum bisa dilakukan karena tengah waktu habis misalnya, itu kembali ke KPU setelah melakukan kajian atas rekomendasi Bawaslu. Jadi ada mekanismenya. Mungkin itu penjelasan dari kami dari Bawaslu. Mudah-mudahan yang terakhir proses pemungutan di NHM di TPS 93 itu yang akan dilaksanakan tanggal 21 hari Rabu itu dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Oleh karena itu kami berharap kerjasama yang baik semua pihak sehingga proses yang dilaksanakan nanti sesuai yang kita harapkan. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Nah itu mungkin penjelasan gamblang dari pihak Bawaslu. Jadi tadi sempat ada diskusi kecil agar dilaksanakan di pemungutan suara itu bersamaan dengan ini. Itu juga sebenarnya itu jadi pertimbangan karena kenapa nanti akumulasi itu kan baru sebentar siang atau sore baru sampai kita. Maka akan ada proses pengkajian dan sebagainya. Kemudian akan kalau itu keputusannya harus dilaksanakan PSU, berarti kita juga akan siapkan logistik dan sebagainya. Sehingga potensi untuk bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan lain mungkin nanti kita informasikan lagi. Tapi yang pasti kita akan berupaya agar proses ini secepatnya gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres agar populasi di tingkat kecamatan itu bisa cepat bisa terwujud begitu. Nah, saya juga mau pertegas lagi bahwa kepada tim ini yang difesukan di ini itu hanya untuk jenis pemilu presiden, ya. Jadi untuk lain ada karena normal persoalan temuannya hanya di presiden. Ya akan ada persoalan itu hanya untuk jenis pemilu presiden. Dari itu review betul saya. Baik, terima kasih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Pak Kapolres dan jajarannya, Pak Dandim, Pak Rehan yang mewakili. Terima kasih kehadirannya, Ketua Bawaslu, tim pemenangan, anggota Bawaslu juga hadir, Bu Rusli, kolega KPU, Ibu saya dengan saya hormati. Yang pertama, sedianya undangan kami ini memang pokok bahasan kita harusnya ke NHM terkait dengan di luar itu sifatnya koordinatif. Ada hal-hal yang perlu kami tegaskan bahwa yang pertama, kenapa PSU di 903 KPU mendapatkan rekomendasi nomor 35 surat terusan dari Bawaslu per hari Jumat, sehingga KPU kemudian menindaklanjuti dalam bentuk rapat pleno, kemudian melahirkan surat keputusan 77 dari Ketua.
alasan kenapa PSU tentu ada lampiran rekomendasi dalam bentuk kajian pendalaman, yakni ada sejumlah 40 orang yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian menggunakan hak pilih di TPS 09. Jadi Pak Kapolres izin, memang ini cuma soal prosedur. Dari pendalaman kita lihat rekomendasi itu tidak ada kecurangan atau mengarah ke hal-hal yang sedemikian. Ini lebih ke prosedur sehingga perlu diulang di level jenis pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, itu clear. Jadi tadi kami memang sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang dalam rangka persiapan. Untuk poin yang ingin saya tegaskan adalah soal cara kerja KPU itu ada alokasi waktu. Dan teman-teman sekalian, kalau kita menghitung rekomendasi Bawaslu lahir di hari Jumat, itu memang dalam tenggang waktu. Jadi itu ada Undang-Undang 7, 3 hari setelah hari pencoblosan maksimal untuk diberikan rekomendasi ke KPU. KPU punya waktu alokasi untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi itu 10 hari setelah hari pemungutan itu. Nah, kalau kita hitung-hitung, artinya kalau hari Jumat kemarin masuk dalam tenggang waktu, sehingga kami proses. Nah, sekarang saya contohkan misalnya terhadap case di Gobula, kemudian Bawaslu hari ini menyerahkan rekomendasi, dan itu kami punya aturan lain. Dari sisi ketentuan maksimal 3 hari Bawaslu sudah harus menyampaikan, sehingga kami punya waktu 10 hari. Kenapa? Logistik PSU sudah disiapkan karena memang menjaga waktu tadi. Nah, bagaimana kalau yang demikian KPU dalam waktunya bagaimana? Sudah pasti rekomendasi tersebut sudah luasa di luar ketentuan. Misalnya teman-teman sekalian ingat dulu ada rekomendasi Bawaslu di TPS 3 Tetewang Pilkada 2020, tapi tidak menindaklanjutinya karena ada luasa lebih dari 3 hari. Nah, bagaimana bisa PSU di Tetewang? Itu karena putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana nanti soal di TPS Gobula, tentu ada 2 pendekatan yang nanti dilakukan. Pidananya jalan, ada prosedur administratifnya pun jalan. Tapi soal nanti bagaimana itu bisa di PSU-kan, saya kira kita tetap mengacu pada ketentuan dan kita menunggu saja. Memang kalau ini disoalkan di peradilan tertinggi di Mahkamah Konstitusi, silakan saja. Tapi putusan mahkamah menjadi dasar kita untuk tindak lanjut PSU. Jadi saya pikir yang seperti itu, saya takutnya nanti ada persepsi yang tidak tuntas kemudian, tapi kok tidak bisa PSU padahal jelas-jelas salah. Memang ada hukum acaranya, ada mekanisme prosedurnya, harus tertentu. Saya pikir seperti itu sehingga informasi ini bisa clear, bisa kita terima bersama. Ada pelanggaran kami akui, ada beberapa cacat prosedur iya, tapi tentu ini juga berdasarkan kita tunggu bahwa sudah dikasih kewenangan rekomendasi dan seterusnya, kita akan terima saja. Nah, kalau ada rekomendasi kita balas suratnya tentu dengan menjelaskan ketentuan dan prosedur itu. Saya mungkin kembali ke NHM itu Pak Kapolres dan mungkin di teman-teman kepolisian Kesbang. Soal tadi informasi, karena saya kemarin dengan Pak Edi yang Bimtek, memang ada 2 KPPS kita yang secara kebetulan mengundurkan diri, sehingga kita ganti dengan pinjam pakai KPPS di TPS sebelahnya, TPS 902 dan TPS 903 di Tabu. Sudah kami pintek, mereka bersedia, dan kami rencanakan begini, soal logistik itu disiapkan Ibu Sekretaris sampai tuntas, nanti kita geser itu menjelang TPS dibuka. Jadi logistiknya kita digunakan KPU karena dia cuma 1 kotak suara. Presiden isinya logistik di dalam surat-suara dan form-form, jadi mungkin pakai mobil minibus pun bisa. Dia telah melibatkan 5 kotak suara dengan banyak-banyak. Jadi mungkin digesernya saran kami, dan di NHM itu ada proses induksi dan seterusnya. Jadi kan di sana tidak gudang Malifood sudah terpakai untuk logistik balik PPK Pleno. Gudang di Tabobo juga sudah, tadi kemarin sudah pantau, kayaknya sudah tidak bisa lagi untuk dititip barang itu diinapkan 1 hari. Jadi kami
merencanakan bahwa logistik itu digeser di hari Rabu dini hari. Jadi mungkin di jam 3 atau jam 4 kita, dan waktu tempuh kan kita 1 jam atau 2 jam lah maksimal ketika kita induksi. Kalau kami kemarin sampai ke NHM itu untuk petugas KPU tidak lagi diinduksi karena kami dikejar waktu. Kalau mungkin pihak lain prosedurnya memang begitu, katanya perusahaan itu harus diinduksi dulu 30 menit, ditahan deposit untuk pengenalan macam-macam. Nah, waktu itu kemungkinan cukup lokasinya. Nah, untuk kesiapan lokasi di sana, karena kemarin itu untuk TPS yang dipesukan ini di lapangan bola NHM. Tapi kemarin kita rapat koordinasi, pasca rekomendasi itu NHM menyarankan bahwa memang kadang-kadang cuaca juga tidak stabil di sana, di ruang terbuka itu kadang-kadang angin dan seterusnya, sehingga TPS yang sedianya di lapangan digeser ke dalam gedung yang kemarin dipakai oleh TPS lain. Kemarin 4 TPS sehingga ada 2 di luar, 2 di dalam. Nah, sekarang tinggal 1, maka 1 itu digeser ke dalam. Nah, bagaimana ketentuannya kami sudah konsultasikan dan itu bisa, karena TPS itu sifatnya kalau di khusus itu di mana tempat tidak pakai koordinat, di mana tempat yang dari akses. Nah, itu sudah clear, maka TPS yang digunakan adalah lokasinya di dalam gate apa itu saya lupa, di gudang besar itu. Nah, itu kami minta juga nanti teman-teman paslon bisa menyampaikan ke saksinya yang dimandatkan untuk mutatis mutandis seperti sebelumnya, yang harus menyampaikan kembali KTP-nya ke kami agar kami teruskan ke NHR bahwa visitor pada hari H itu ini. Baik itu kepada seluruh pihak juga diharapkan demikian. Misalnya dari SBAN dan seterusnya, nanti tinggal berkoordinasi siapa-siapa yang nanti menjadi visitor di hari A. Tetap pakai KTP lagi. Nah, memang Om John, perusahaan itu ada ketentuannya sendiri, tapi percayalah bahwa sepanjang kami laksanakan pemilu di Loksus itu, ketentuan pemilu atau undang-undang pemilu menjadi acuan utama. Mereka kami minta untuk menyesuaikan undang-undang kami. Nah, terkait dengan nanti bagaimana di TPS di pilkada, ya itu masih panjang kita diskusikan. Pengalaman kita sudah 2 kali di situ. Mudah-mudahan ke depan makin lebih gampang, lebih aksesibel dan seterusnya. Saya pikir itu Pak Kapolres hadirin sekalian yang perlu kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin dari visi hukum tadi sudah memberikan penjelasan bahwa KPU akan bekerja sesuai dengan regulasi. Apa yang menjadi rekomendasi dari Farmas, kita akan tidak lanjuti sesuai dengan prosedur yang ada di kami juga. Kita akan bahas sesuai dengan prosedur yang ada di kami juga. Walaupun itu tidak lanjutnya seperti apa, itu tetap akan mengikuti regulasi yang ada. Ya, terima kasih Pak Ketua Divisi Hukum. Mungkin dari pihak tim pemenang presiden ini bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolres saya hormati, dan diwakili oleh Mas Intel, Ketua KPU beserta seluruh komisionernya, Ketua Bawaslu, Kepala Kesbangpos, Bapak Ibu sudah Ibu Sekretaris KPU saya hormati. Kami dari tim kampanye daerah pencalonan Prabowo Gibran, mungkin tidak banyak kami sampaikan, kami hanya menyampaikan terima kasih atas semua proses yang telah berjalan. Kepada penyelenggara kami memberikan apresiasi karena dalam pengamatan kami semuanya berjalan baik dan mulus. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Kapolres atas ujarannya. Kami melihat bahwa semua proses ini benar-benar terkendali. Dan sampai dengan hari ini daerah kita masih terkenal. Kalau lihat sangat kecil sekali, saya lihat sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini akan berlanjut seterusnya, dan pada hari Rabu nanti akan
coba 1 bulan di akhir ya, mungkin akhir ya itu kadang-kadang sudah juga tidak masuk. Jadi kalau kita hanya kirim saksi, kadang-kadang kita tidak bisa masuk di sana itu. Kita juga minta akses sedikit dari tim orang 1-2 orang itu. Karena saksi yang kami tunjuk, tapi juga biasanya seperti kemarin kami hampir juga memantau hampir semua TPS yang ada di seputaran Tebelo Utara. Kami juga jalan-jalan memantau perkembangan di sana, paling kurang kami lihat lagi dinamika yang terjadi dan pengamanan itu. Nah itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas semua kerja keras yang telah dilakukan oleh penyelenggara, pihak keamanan dan masyarakat yang telah menjadi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.